Davina. Kenalan, aku Davina. Aku Vira. Lalita. Ada Nobel. Siapa? Ernest. Terus ini Fabian. Fabian. Jadi kita di sini 4 cewek, 3 cowok. Halo semua, kita dari kelas 10-5, kelompok 5 dari SMA Hipotek 1 Tangerang. Nama saya Vira, dan dulu saya Ania. Dan di tengah kami sudah ada narasumber kami. Adit, oke, Adit. Nah, hari ini kita mau mewawancarai seputar sejarah ya. Oke, langsung aja ke pertanyaan pertama. Apa yang kakak tahu tentang peristiwa yang ada di Indonesia? Boleh disebutkan pokoknya sedikit. Istilah proklamasi. Ya, oke, benar. Proklamasi. Ya. Menurut kakak, tanggapan kakak tentang peristiwa proklamasi seperti apa? Apakah ada pro dan kontranya? Nah, itu awal negara kita berdiri 17 Agustus proklamasi oleh Soekarno. Iya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah kakak pernah mengunjungi tempat bersejarah di Indonesia? Tempat bersejarah. Iya. Paling museum. Museum, museum apa kamu mau? Museum Nasional. Oke. Ya, Monumen Nasional. Tanggapan kakak bagaimana agar masyarakat tertarik untuk mengunjungi lokasi yang bersejarah? Nah, untuk itu ya, masyarakat Ya, tertarik mengunjungi museum contohnya itu mungkin banyak sosialisasi dan mungkin kan sekarang kan banyak harusnya museum-museum itu punya berbagai media sosial buat sosialisasiin museumnya gitu, barang-barang apa saja yang ada di museum kayak gitu. sudah segitu aja kan dari kamu ya. Makasih banyak ya. Iya. Halo semuanya, perkenalkan saya Davina. Saya Muhammad Nobel. Kami dari kelas 5 dari kelompok 5. Di sini saya akan mewawancarai seputar sejarah. Di sini kami sudah bersama narasumber. Siapa itu aku? Saya apa? Adnan, Bapak Adnan. Oke, kita langsung pertanyaannya aja. Yang pertama, apa yang Bapak ketahui tentang peristiwa sejarah yang ada di Indonesia? Banyak sih, dari proklamasi, terus sejarah perjuangan pertahanan dan kemerdekaan Republik Indonesia, contoh ke 10 November ya, peristiwa 10 November, ini gitu aja sih. Bapak tahu nggak siapa yang membaca naskah proklamasi? Insinyur Soekarno. Betul sekali, Soekarno. Selanjutnya Bapak tahu nggak di mana letak dibacanya teks proklamasi? Kalau saya tidak salah, di bidang usahaan timur nomor berapa itu? Terus nomor 56. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Bagaimana tanggapan Bapak terkait peristiwa yang kontroversial kayak tahun 1998 G13 PKI dengan sampainya diinvestigasi sih biar semuanya jelas, tapi ya lagi-lagi semuanya harus berimbang, jadi nggak tinggal sebelah kiri. Kalau memang tanya yang sebenarnya kebudayaan ini sama-sama sebenarnya sama-sama cari tahu. Bapak tahu buku sejarah yang ada di Indonesia?
pernah di museum foto terakhir sih di museum Kota Ila di Jakarta. Kalau bagaimana tanggapan Bapak terkait yang dapat buat masyarakat tertarik ke berkunjung ke situ Bakauheni? Paling dari pihak pengelolanya diberikan improvement aja sih, kayak hal-hal apa sih yang bikin menarik buat anak atau macam ya kalau menurut yang Gen Z itu lebih sama ya kalau sekarang ya, misalnya di kafe sebenarnya konteksnya di sosial medianya di Instagram, TikTok dan mereka terus dari tempatnya juga dari tempat museumnya gitu-gitu di entertain yang menarik sesuai dengan zamannya. Terima kasih ya Kak. Oke, sama-sama. Sukses ya. Iya, maaf. Halo semuanya, saya dari kelas 10 dari kelompok 5 dari SMA Yutenek 1 Tangerang. Nama saya Kira dan di sebelah saya. Nama saya Ernest. Dan di tengah sini kami sudah punya narasumber kami yang pertama, Hanafi. Oke. Hari ini kita mau bertanya seputar sejarah ya. Oke. Pertanyaan pertama, apa yang Bapak ketahui tentang peristiwa sejarah yang ada di Indonesia? Contohnya kayak apa Pak? Kan? Itu Dalam kemerdekaan ya, ya, mereka maksud. seperti sejarah kemerdekaan itu di mana perjuangan Pak Pangeran Diponegoro ya, Ya, karena mereka beliau menentang keras untuk penjajahan Belanda pada waktu itu, sehingga dia melaksanakan tugasnya atau menantang tentang niat atau tujuan daripada Belanda, pemerintahan Belanda itu beroperasi yang membuat jalan dari Panarukan sampai Maluku. Nah itu ditentang keras sama Pangeran Diponegoro, yang akhirnya dia boleh katakan itu menjadikan sejarah bagi bangsa Indonesia yang tidak bisa digantikan. Oke. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Bagaimana tanggapan Bapak terkait peristiwa sejarah yang kontroversial di Indonesia? Sepertinya apa? Contoh peristiwa kerusuhan 98? Oh itu sebetulnya ya permasalahannya permasalahan salah paham. Iya. Salah paham antara pemerintah dengan rakyat, tingkatnya pada waktu itu mahasiswa dan pelajar, sehingga melaksanakan tindakan-tindakan dan demo seperti itu. Nah akhirnya seharusnya itu dari segi pemerintah itu harus menyadari bahwa yang mereka lakukan dalam pemerintahan itu, baik itu jabatan ataupun tugasnya, itu harusnya mereka menyadari bahwa itu mereka sudah melenceng daripada tujuan dari bangsa kita. Dan akhirnya rakyat kita atau bangsa kita itu terutama orang-orang yang kecil ya, itu merasa terjepit dan usahanya juga rasa sulit. Itulah. Oke ya, untuk pertanyaan selanjutnya boleh Ernest lanjutkan? Ya, silakan. Apakah Bapak pernah mengunjungi lokasi bersejarah Pak yang pernah ada di Indonesia? Oh pernah pada waktu itu, kalau tidak salah tahun 1979 saya pernah mengunjungi sejarah peristiwa Lengkong ya, Tangerang itu, Lengkong. Sehingga peristiwa itu membuat saya mengingat bahwa kita sebagai bangsa Indonesia, khususnya penduduk kota Tangerang itu merasa bangga bahwa di Lengkong itu memiliki pahlawan yang sangat mulia dalam perjuangannya untuk mempertahankan bangsa kita, terutama orang Tangerang. Nah sehingganya pada waktu itu dalam sejarah peristiwa yang terjadi di Lengkong itu sangat menakjubkan buat bangsa kita, sehingga dijadikan suatu, memang menurut sejarah itu Lengkong itu nggak termasuk sejarah yang resmi lah dikatakan bahwa di dalam buku-buku atau buku sejarah kemerdekaan itu. Padahal itu banyak pahlawan-pahlawan yang gugur dalam mempertahankan peristiwa itu.
terutama yang sininya kalau kita sampai sekarang itu kita saksikan pahlawan-pahlawan yang ditanam atau dikuburkan di Taman Makam Pahlawan Tangerang itu yang dekat rumah sakit, ya. Nah itu kira-kira. Oke, pertanyaan terakhir. Pak, pertanyaan terakhirnya adalah bagaimana tanggapan Bapak terkait hal apa yang dapat membuat masyarakat tertarik berkunjung ke tempat yang sejarah, Pak? Oh itu. Jadi sebetulnya untuk menarik hal tersebut harus kita atau orang-orang yang berkuasa di dalam tempat lokasi tersebut seharusnya membuat rencana untuk menarik bagaimana caranya bahwa masyarakat itu supaya datang dan melihat atau sejarah ke tempat atau lokasi sejarah tersebut. Gitu. Oke, begitu aja pertanyaan dari kami ya Bapak. Ya. Terima kasih banyak ya Bapak. Perkenalkan, nama saya Ralina Febrianti, saya dari SMA Yuvendik 1 Kota Tangerang. Ini saya ingin mewawancarai tentang sejarah. Sebelah saya, saya bersama Fabian Ilham Pradika. dan ini Saya dengan Surya. Temunya Kak. pertanyaan nomor yang pertama, apa yang Bapak ketahui tentang peristiwa sejarah Indonesia? Apa dulu nih? Jawabannya. Bebas. Contoh menyebutkan peristiwa sejarah. Itu apa sih? PKI. Lagi. Bagaimana tanggapan Bapak terkait peristiwa sejarah yang kontroversial? Untuk pertama kali sih untuk pelajar sejarah kayak gitu kaget sih. Pertama kali ada komunis yang di Indonesia itu. Ini kayak ada sejarahnya, ada awal mulanya, bahkan kayak apa tuh pemimpinnya itu aslinya tuh temannya si Pak Presiden gitu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kakak pernah mengunjungi titik sejarah yang berada di Indonesia? Belum pernah. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan kakak terkait hal apa yang dapat membuat masyarakat tertarik berkunjung ke situs sejarah? Ya kalau dari situ sebenarnya tuh lebih ke minat ya, soalnya kan nggak semua orang suka sejarah ya. Jadi ya baik lagi sih ke semua orang gimana buat supaya suka sama sejarah itu. Baik, terima kasih ya Kak. Ya. Halo guys, kita udah nyelesain semuanya. Komplit. Udah komplit semua ya guys. Oke. Mission complete. Mission complete. Bagaimana? Perasaan kalian bagaimana setelah Malu lulus? banget. Panik dikit. Bener. Capek, BGT. Energinya terkuras. Tapi senang ya, sudah selesai ya. Senang banget. Oke. Enggak kayak gitu lah. Oke, segitu aja ya hari ini. Vlog kita hari ini. Terima kasih. Saya Anin. Saya Ralita. Saya Elvira. Saya Assalamualaikum. Saya Fabian Ilham Pradika. Udah. Saya Nobel. Muhammad Rizik Nobel. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.